Potensi sumber daya kelautan membeludak, meningkat pula pemanfaatannya. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, yang saya hormati para guru serta staf SMA Negeri 3 Jakarta, yang saya hormati Ibu Ruth selaku guru bahasa Indonesia, yang saya hormati para audiens yang menonton pidato ini, dan teman-teman SMA Negeri 3 Jakarta yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, berdiri di sini berhadapan dengan kalian orang-orang hebat melalui layar gadget. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan bagi Anda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin sekalian yang saya sayangi, sejak zaman keemasan Nusantara, negara kami memiliki banyak sekali potensi yang dibidik oleh dunia. Kerajaan-kerajaan dominan sudah berusaha memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia dengan menjadikannya komoditas yang dijual mahal. Namun, semakin beranjak kuantitas dan permintaannya, komoditas dari hasil laut Indonesia tidak bisa dijual mahal. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya dunia, dibangunlah memanfaatkan sumber daya laut dalam sektor pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan menelaah sebudak potensi yang dapat kelautan Indonesia berikan. Saya, Hafiz Maulana Akbar, akan membawakan pidato yang berjudul Potensi Sumber Daya Kelautan Membeludak, Meningkat Pula Pemanfaatannya. Hadirin sekalian, kurang pas rasanya jika kita tidak mengawali materi pidato ini dengan sektor perikanan. Karena pada nyatanya, Indonesia memiliki banyak sekali potensi perikanan yang tersebar pada hampir seluruh wilayah lautan Indonesia. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta kilometer persegi dengan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 pulau dan memiliki potensi ikan sebanyak 6,26 juta ton per tahunnya yang dapat dikelola secara lestari. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan penghasil ikan terbesar dan terbanyak di dunia. Selain potensinya dalam hal perikanan, Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi dalam hal terumbu karang dan hutan mangrove-nya. Dengan hampir 600 spesies terumbu karang dan sekitar 3,5 juta hektar luas hutan mangrove yang tersebar di seluruh penjuru pantai dan lautan Indonesia, membuat negeri ini menjadi sebuah primadona bagi mata mancanegara. Bahkan, Indonesia bisa mendapatkan posisi puncak dari kedua hal tersebut, di mana Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan luas terumbu karang terluas di dunia dan dinobatkan pula sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Hal tersebut pastinya sangat membanggakan bagi kita semua, bukan? Nah, di sisi lain, banyaknya terumbu karang dan luasnya hutan mangrove di Indonesia berdampak baik terhadap hal lainnya pasti. Contohnya, hutan mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi pantai dan terumbu karang yang bermanfaat bagi fauna lautan serta bisa menjadi salah satu dari ribuan pesona kekayaan alam Indonesia. Dengan pesona kekayaan alam yang begitu menakjubkan, banyak pengusaha lokal maupun asing yang tertarik nih untuk mengelola daerah-daerah di Indonesia sebagai objek wisata, yaitu mulai dari wisata sejarah, wisata edukatif, wisata kebudayaan, hingga wisata bawah laut pastinya. Banyak sekali pulau-pulau Indonesia yang belum tereksplorasi. Oleh sebab itu, jika menemukan pulau-pulau yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia bak menemukan harta karun yang tersembunyi. Kepulauan yang awalnya mungkin hanya dikenal oleh masyarakat sekitar setempat dapat menjadi pulau yang dikenal oleh masyarakat mancanegara seperti Raja Ampat, Pulau Komodo, apalagi Taman Laut Bunaken, dan lain sebagainya. Disinilah sebenarnya Indonesia dapat menunjukkan potensi pariwisatanya di kancah internasional. Untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa untuk selalu menjaga kekayaan alam yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk bumi Indonesia. Para hadirin sekalian, cara yang paling mudah untuk diterapkan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Dalam skala yang besar, polusi lingkungan dan lautan adalah akibat utama dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jutaan ton sampah yang mengambang di lautan saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber pangan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain masyarakat, pemerintah juga harus berperan nih dalam melestarikan potensi kelautan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan konservasi, di mana konservasi ini bertujuan untuk melindungi maupun memelihara sumber daya laut yang dianggap penting bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Dengan adanya upaya untuk melestarikan potensi kelautan Indonesia, sektor-sektor yang dapat berpotensial untuk memajukan kelautan Indonesia seperti sisi perikanan, sektor terumbu karang dan mangrove, hingga kepariwisataan bisa terus lestari dan bisa terus berkembang lebih besar lagi ke depannya. Di mana potensi perikanan sendiri bisa menjadi sumber pangan nasional yang sangat-sangat besar. Terumbu karang dan hutan mangrove yang luas bisa dijadikan sumber kelestarian alam dan potensi pariwisata Indonesia yang apabila berkembang dengan pesat akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita mulai untuk menjaga potensi kelautan Indonesia dan melestarikannya dengan baik agar dampak-dampak positif tersebut bisa terrealisasi dengan baik dan Indonesia juga bisa memiliki nama yang harum di kancah internasional. Sekian pidato saya, harapannya seluruh masyarakat tidak terkecuali kalian yang menonton video ini bisa lebih menjaga dan bisa lebih melestarikan potensi kelautan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bumi Indonesia begitu besarnya. Sehingga Indonesia bisa terus lestari sampai ujung hayat negeri ini nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.